Indonesia dijajah Belanda selama lebih dari 350 tahun. Lama banget kan? Selama itu harusnya banyak dong keturunan Belanda di sini. Tapi kalau kita lihat sekarang, kok keturunan Belanda jarang banget kelihatan ya? Harusnya dengan waktu penjajahan selama itu, logikanya bakal banyak banget orang dengan darah campuran Belanda Indonesia. Jadi kenapa mereka hampir nggak ada sekarang? Ini ada hubungannya sama peristiwa yang cukup gelap, terutama di masa setelah Indonesia merdeka. Kisah ini gak pernah dipelajari di sekolah, atau bahkan disembunyikan. Past cannot be erased and will have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Verschrikkelijk. Mijn koning, die zich verontschuldigt voor de daden van ons die wij daar gepleegd hebben, terwijl de daden van de Indonesiërs nog veel erger waren. Wij hebben de rode-blauwe vlag in de Nederlandse Indië hebben weer verdedigd. Ik heb alles verloren wat ik lief heb. Ach, verdomme. We zijn vechters die voor jou opgekomen zijn in het koloniaal Nederlands-Indië. Om alleen maar datgene terug te brengen wat jij graag wil. En is dit de dank dat de koning als een kleine jongen excuses aanbiedt? Dat is een steek in de rug voor onze Indische Nederlanders en Molukkers. Want die hebben op een gegeven moment alles gedaan. De Indonesiër is helemaal niet bezig met die oorlog. Hij zegt, sing wis, yo wis. Dat betekent, wat geweest is geweest. En wat doen de Nederlanders? Die gaan op een gegeven moment de beerput opentrekken. Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als je niet zelf met jouw verdomde poten in de modder hebt gestaan zoals wij? Dat zijn gevallen. En de kruis, onder die kruisen liggen de doden. 39 jaar, 33 jaar. Je moet daar gestaan hebben om op een gegeven moment te weten wat dat betekent. Di masa kolonial dulu, gak cuma pejabat atau tentara Belanda yang tinggal di Indonesia, tapi juga banyak keluarganya. Mereka hidup di kota-kota besar seperti Batavia yang sekarang disebut Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Orang Belanda ini gak cuma tinggal sebentar, mereka beranak pinak. Dan banyak dari mereka nikah sama orang lokal. Dari situ lahir yang namanya orang Indo, alias keturunan campuran Belanda dan Indonesia. Mereka ini yang seharusnya jadi populasi besar di Indonesia setelah Belanda angkat kaki. Kehidupan mereka dulu tuh terbilang enak. Orang Indo ini punya posisi sosial yang lebih tinggi daripada orang pribumi biasa. Mereka sering dapat akses ke pendidikan, jabatan, dan fasilitas yang orang lokal nggak bisa dapetin. Mereka ini hidup di antara dua dunia. Di satu sisi mereka bagian dari Indonesia, tapi di sisi lain mereka punya privilege karena darah Eropa. Tapi segalanya berubah total ketika Jepang menyerang di tahun 1942. Belanda kalah telak dan Jepang masuk ke Indonesia. Di sini situasi berbalik drastis. Orang Belanda termasuk Indo yang tadinya hidup enak mendadak dijadiin tahanan perang oleh Jepang. Mereka dimasukin ke camp-camp interniran. Ini bukan camp liburan ya. Mereka dipisahin dari keluarga, disiksa dan dipaksa hidup dalam kondisi yang super parah, bahkan ada yang sampai dibunuh. Kalian bisa bayangin, gimana mereka yang dulu berkuasa, tiba-tiba dijadiin tahanan. Situasi makin kacau ketika Jepang akhirnya kalah di Perang Dunia II. Disinilah momen paling krusial dalam sejarah Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi tunggu dulu, gak langsung damai. Yang terjadi setelah itu adalah kekacauan besar-besaran. Peristiwa ini disebut masa bersiap. Jadi gini, pas Belanda mundur, rakyat Indonesia yang udah muak banget dengan penjajahan langsung bangkit. Mereka melihat Belanda, termasuk keturunan Indo, sebagai bagian dari penjajah yang harus dihabisi. Rumah-rumah orang Indo dan Belanda diserbu. Orang-orangnya diseret keluar, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ini benar-benar masa yang mencekam buat mereka. Banyak orang Indo yang tadinya nyaman hidup di Indonesia, sekarang dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Masa ini kejam banget. Ribuan orang Belanda dan Indo jadi target kekerasan. Bahkan, mereka yang dulu tinggal nyaman di sini, sekarang jadi buruan. Banyak dari mereka yang gak punya pilihan selain kabur ke Belanda atau negara-negara lain kayak Australia. Mereka pergi naik kapal, bawa apa yang bisa mereka bawa, dan ninggalin semua yang pernah mereka punya di Indonesia. Gak cuma pergi aja, banyak yang memutuskan buat tetap tinggal di Indonesia, tapi mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka terpaksa melebur dengan orang lokal, bahkan ngubah nama dan identitas mereka biar gak kelihatan sebagai keturunan Belanda. Mereka hilangin jejak Belanda mereka biar bisa selamat di negeri yang sekarang udah merdeka. Jadi setelah semua kekacauan itu, gak heran kita jarang banget nemuin orang dengan identitas Belanda murni di Indonesia. Mereka udah nyatu dengan masyarakat lokal atau pindah ke luar negeri. Yang masih tinggal di sini, mereka gak menonjolkan identitas Belanda mereka karena trauma masa lalu itu masih membekas. Dan inilah kenapa meskipun kita dijajah Belanda selama lebih dari 350 tahun, keturunan mereka di sini hampir gak kelihatan.